Bapak-Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini saya sudah berada di ruang tunggu untuk pesawat maskapai AirAsia ya. Saya akan melakukan penerbangan Bandara Soekarno-Hatta, Malaysia dan juga Jeddah. Cuman hari ini aku akan sharing-sharing syarat apa sih untuk terbang ke Indonesia untuk semua pelaku perjalanan internasional, khususnya untuk para teman-teman TKI ya atau PMI. Jadi untuk syarat pulang ke Indonesia sebenarnya nggak ribet sih. Mungkin untuk yang kembalinya ini yang akan jadi ribet gitu. Jadi selain kalian mempersiapkan untuk syarat pulang ke Indonesia, kalian juga harus mempersiapkan untuk syarat kembali ke luar negeri setelah cutinya. Oke? Jadi untuk syarat kembali ke Indonesia ya pasti tiket itu pasti. Kemudian paspor jangan mepet-mepet. Ketika kalian kembali ke luar negeri usahakan minimal sisanya itu 6 bulan ada. Daripada memperpanjang di Indonesia ribet, mending sebelum pulang kalian pastiin dulu nih ini paspornya masih lama tidak gitu. Jadi perpanjangnya di luar negeri aja. Kemudian untuk kayak sertifikat vaksin, kemudian aplikasi kayak gitu sebenarnya udah nggak perlu. Oke, cuma daftar ECD aja. ECD itu wajib. Kalau kalian bawa barang ataupun tidak bawa barang mungkin bekas atau baru, kalian juga diwajibkan untuk daftar ECD sebelum terbang usahakan. Oke, walaupun sebenarnya ketika sudah sampai di Indonesia kalian juga masih bisa ngurus ECD, tapi lebih baiknya diusahakan sebelum terbang kalian sudah buat. Oke. Kemudian IMEI ini masih wajib ya untuk teman-teman yang bawa HP dari luar negeri, entah itu baru atau second, mahal ataupun murah. Kalau kalian pengen pakai HP itu selamanya ada di Indonesia, berarti kalian wajib. Tapi kalau kalian cuma sekedar sebulan, 2 bulan, kayaknya nggak perlu dan nggak wajib. Kalau kalian punya hotspot WiFi, pakai itu aja. Kalau nggak pengen daftar, oke. Dan info yang terbaru, IMEI ini untuk mendaftar itu masih wajib semua, tapi tidak berbayar. Misalkan lebih dari 2.000 real atau 500 dolar Amerika itu sudah tidak berbayar untuk pekerja migran Indonesia. Sebenarnya untuk syarat pulang ke Indonesia ya paling itu aja, jadi nggak terlalu ribet. Vaksin nggak perlu, aplikasi itu juga nggak perlu, cuman kalian juga harus mempersiapkan untuk syarat kembalinya ke luar negeri. Oke, jadi hampir di semua negara ya syaratnya juga sama kayak tadi, paspor, tiket, kemudian jangan lupa identitas di masing-masing negara. Misalkan di Arab Saudi ya IGOMA, itu usahakan kalian bawa aslinya atau fotonya atau mungkin screenshot dari IGOMA digitalnya. Oke. Mungkin kalau di foto kan kurang jelas atau di screenshot kurang jelas, tapi kalau dari aplikasi misalkan Absir itu atau Tawakana itu kan jelas banget. Jadi kalian usahakan harus punya. Kemudian untuk visa cuti itu wajib ya. Biasanya kalau kita pulang ke Indonesia, visa cuti itu udah terkoneksi sama paspor. Jadi diceknya ketika di bandara sebelum terbang ke Indonesia. Jadi kalau pas di Indonesia sih nggak dicek, biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau untuk kembali ke luar negeri, untuk visa cuti ini lebih baik dipersiapkan. Kalau kalian punya screenshotnya atau dicetak, lebih baik siapkan aja. Kemudian untuk kontrak kerja, ini usahakan untuk di negara-negara tertentu itu penting banget kalau kalian kembali ke luar negeri ya. Jadi usahakan kalian juga punya minimal dalam bentuk HP lah, maksudnya di dalam HP itu minimal harus punya. Tapi biasanya kalau untuk negara-negara yang ketika proses kembali ke luar negerinya agak wajib gitu, jadi usahakan pakai bawa kertasnya gitu. Jadi kalau di Arab Saudi itu kan nggak terlalu penting ya, nggak pernah ditanyakan juga untuk kontrak kerjanya gitu, tapi sebenarnya ada gitu. Jadi untuk teman-teman misalnya di Hong Kong atau di Singapura, Malaysia atau di Taiwan kayak gitu, kayaknya untuk kontrak kerja juga harus berupa wujud ya. Jadi usahakan kalian juga punya itu, karena untuk tadi sendiri aku ditanya untuk kembali itu juga sempat ditanya kontrak kerja, cuman tidak ada ya nggak perlu saya tunjukkan gitu. Paling yang penting IGOMA, travel registration untuk mendaftarkan kedatangan kita, kemudian visa cutinya, paling itu aja sih. Jadi intinya buat teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia, sarannya nggak ribet, paling daftar ECD, daftar IMEI, kemudian siapin visa cutinya, kemudian untuk kontrak kerjanya juga harus disiapkan karena di sini juga sangat bermanfaat ya. Kemudian kalau untuk negara tertentu juga harus melapor misalkan ke
BPDMI atau apalah kayak gitu. Jadi untuk di Arab Saudi sendiri nggak terlalu ribet sih. Kalau cuti ataupun ke Bali itu nggak terlalu ribet, harus lapor misalkan KJRI atau kedutaan atau PT-PT gitu, kayaknya nggak perlu yang seribet itu sih yang aku alami sih. Nggak tahu untuk teman-teman yang lain juga. Baiklah, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi yang saya share semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang pengen pulang ke Indonesia. Kalau pulang ke Indonesia nggak ribet, kalau mau pulang aja. Jadi sekarang itu aman lah. Mungkin ada rasa takut atau khawatir dengan calo-calo, kayaknya sekarang juga nggak ada. Jadi kalau kalian pengen pulang, usahakan nonton misalkan kayak YouTube kayak gini. Jadi gimana caranya proses di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian cari bisnya di mana, kemudian naik keretanya di mana, itu sebenarnya semuanya ada sih di konten-konten video saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat sore, mohon perhatian kepada pelanggan ATM dengan nomor penerbangan ID 157 Singapura. Saat ini pesawat Anda telah siap untuk diberangkatkan. Anda kami persilakan untuk memasuki pesawat melalui pintu air kapal.